Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah. Selamat malam para sedulur-sedulur yang saya cintai dan semoga dicintai oleh Allah SWT. Para sedulur, jadi beberapa waktu belakangan ini dunia perpolitikan di negeri kita betul-betul heboh ya teman-teman, ketika presiden kita Bapak Prabowo Subianto melakukan tindakan yang sangat berani ya teman-teman, yang memang kemudian mendapatkan banyak simpati dari seluruh lapisan masyarakat Indonesia, yaitu ketika Pak Prabowo memberikan abolisi ya, penghapusan pidana terhadap Bapak Thomas Trikasih Lembong dan juga amnesti kepada Pak Hasto Kristianto. Dan yang memang lebih menarik lagi, nggak lama kemudian kemarin ya teman-teman, Pak Prabowo juga memberikan amnesti kepada Gus Nur atau Sugi Nur. Yang terakhir ini Gus Nur ini sebelumnya sudah bebas kemarin, sebelumnya sudah bebas beberapa bulan yang lalu, tapi Gus Nur ini bebasnya bebas bersyarat ya, dengan diberikan amnesti betul-betul udah free Gus Nur. Nah teman-teman, ini suatu tindakan yang terukur, tindakan yang sangat diapresiasi oleh seluruh lapisan masyarakat, dimana kemudian memang Pak Tom Lembong tanpa di perjalanannya dalam sidang-sidangnya, Pak Tom Lembong tidak terbukti melakukan kesalahan, tidak ada mensrea atau niat jahat. Kemudian Pak Tom Lembong juga tidak mendapatkan kickback atau aliran dana daripada kebijakan importasi gula. Yang dapat untung ini korporasi. Tapi kemudian tetap majelis hakim mengganjar Pak Tom Lembong hukuman 4,5 tahun pidana. Ini sangat berat sekali ya. Itu yang kemudian membuat semua banyak lapisan masyarakat merasa prihatin dan kemudian simpatik terhadap Pak Tom Lembong gitu kan. Banyak yang mendukung Pak Tom Lembong, memberikan support pada Pak Tom Lembong. Ini bentuk daripada teman-teman, kalau dibilang kemarin isunya adalah kriminalisasi ya teman-teman, yang mana memang udah jadi rahasia umum gitu kan, tapi memang kemudian semua itu kemudian terjawab ketika kemudian Pak Prabowo Subianto memberikan hak prerogatifnya sebagai presiden, memberikan abolisi, penghapusan hukuman pidana kepada Pak Tom Lembong. Artinya nama baiknya sudah pulih ya. Kalau abolisi ini memang kemudian kan nggak bersalah gitu kan. Artinya di sini memang kemudian ada yang berusaha mengkriminalisasikan Pak Tom Lembong ya. Terlepas dari itu, kemudian Pak Hasto juga yang sepertinya juga sudah dikuyo-kuyo ya, mendapatkan Pak Hasto ini sempat diganjar 3,5 tahun mendapatkan amnesti. Gus Nur kasusnya dulu adalah kemudian dengan Bambang Tri adalah tuduhan ijazah palsu ya. Gus Nur akhirnya mendapatkan amnesti ya, alhamdulillah gitu kan. Kita nggak ngerti kalau yang Bambang Tri. Yang jelas memang kemudian Tom Lembong ini disambut oleh para simpatisannya, oleh para pendukungnya, utamanya oleh orang-orang yang selalu setia untuk mengawal beliau, yaitu seperti Anies Baswedan. Dan uniknya memang kemudian Tom Lembong juga nggak tinggal diam, dia ngerasa pengen memperbaiki hukum di negeri kita ini. Beliau langsung kemudian juga nggak leha-leha, pasca bebas, beliau kemudian mengajukan tuntutan ya ke Mahkamah Konstitusi dan Komisi Yudisial berkaitan dengan hakim yang memang kemudian mempidana beliau gitu kan, dengan alasan memang Pak Tom Lembong pengen memperbaiki kondisi hukum di negeri kita menurut beliau, karena dia nggak bayangin banyak orang-orang yang seperti dia mengalami nasib yang sama seperti beliau. Ini luar biasa sekali niatan mulia dari Pak Tom Lembong. Yang jelas kemudian Hasto Kristianto pun sudah kemudian datang di Kongres PDIP di Bali, disambut dengan Bu Mega, kemudian juga disambut oleh para tokoh-tokoh PDIP ya, seperti Pak Ahok, kemudian Jarot, Saiful Hidayat, ini kumpul semua ya gitu kan. Sugi Nur begitupun pasti juga gembira ya mendapatkan kebebasan setelah mendapatkan amnesti. Yang memang ketiganya memang kemudian sepertinya memiliki lawan yang sama teman-teman. Itu dugaan-dugaan orang tertentu yang memang berusaha kemudian mengkriminalisasikan mereka ini gitu kan. Terlepas dari itu mereka semua saat ini sudah bebas, tampaknya sudah mulai konsolidasi
Dan saya berharap kemudian orang-orang ini kemudian bersatu ya teman-teman. Saya pikir pastinya akan ada jalinan dari kelompoknya Tom Lembong yang memang kemudian di situ ada Anies Baswedan, ada Pak Gey Skalisa gitu kan, banyak sekali ini gitu kan. Kemudian di sisi PDIP ada kemudian Pak Hasto, ada Bu Mega, semua elemennya harus berhati-hati gitu kan. Saat ini lebih berhati-hati karena memang ada invisible hand yang memang dari dulu mengintai mereka gitu kan. Begitu juga Gus Nur ya teman-teman. Tapi dengan kebebasan mereka pastinya mereka akan melakukan counter attack, saya yakin gitu kan. Akan ada counter attack gitu kan. Karena saya meyakini kalau ketika orang itu siapapun dia berusaha menzolimi orang-orang yang nggak bersalah gitu, yang jelas ketara kan memang yang nggak bersalah ini adalah Pak Tom Lembong, kasusnya Pak Tom Lembong. Pastinya akan ada waktunya akan mendapatkan balasan dari Allah Subhanahu wa taala. Bayangkan dulu ketika seorang raja yang lalim, yang zolim, yaitu Raja Namrud, zamannya Ibrahim atau Abraham alaihissalam, itu ya ketika mau apes datang cukup dia cilaka dengan datangnya seekor nyamuk. Bayangin seorang raja yang berkuasa gitu kan, raja besar, Raja Namrud, dia cukup kemudian Allah datangkan untuk dia seekor nyamuk yang kecil masuk ke dalam kupingnya dan cilakalah dia mengalami sakit kepala yang sampai kemudian berbulan-bulan, bertahun-tahun sebelum dia kemudian mati ya teman-teman. Ini memang orang-orang kan sebenarnya menduga-duga kan, selalu dulu isunya ini kriminalisasi, cuman ya nggak berani kita ngomong siapa mereka itu, walaupun ada di benak kita gitu kan, sudah jadi rahasia umum. Dan kita berharap dengan bebasnya Pak Tom Lembong, juga bebasnya kemudian Pak Hasto, Gus Dur juga bebas, ini pastinya mereka kemudian bisa ya melakukan counter attack gitu kan. Memang sangat memprihatinkan sekali karena kemudian kalau tatanan-tatanan bernegara ini sudah mulai dirusak gitu kan. Gimana kemudian kita kemarin kan bisa lihat di media sosial ada orang yang katanya sudah terpidana inkrah tapi sampai sekarang masih belum dieksekusi. Tapi kita lihat apresiasi ya. Kemudian kejaksaan juga akan menegakkan hukum ya, mengeksekusi keputusan yang inkrah pada orang yang dikatakan terpidana tersebut gitu kan. Yang memang akan dilakukan gitu kan, yang gimana gitu kan, orangnya kabarnya sudah dijatuhi hukuman masih bisa kemudian berkeliaran gitu kan, berkeliaran. Ini memang aturan-aturan yang kemudian yang memang memprihatinkan kita. Justru Pak Tom Lembong yang nggak punya kesalahan ini malah mau dipidana gitu kan. Pak Tom Lembong ini kita nggak terbukti ada kesalahan yang jelas gitu kan, karena dia jelas sekali diakui karena pemberian abolisi mempertegas hal itu gitu kan. Dan kita semua berharap bahwasanya memang orang-orang yang sosok-sosok invisible hand yang memang berusaha merusak tatanan hukum sistem negara kita ini, ketika kekuatan mereka sekarang berkurang, saatnya lah orang-orang yang terzolimi seperti Pak Tom Lembong, kemudian Pak Hasto, Gus Nur, ini mulai kemudian akan bergerak ya demi kebaikan negeri kita ini. Saya berharap seperti itu teman-teman. Kalau dibiarkan muncul lagi, rusaklah negeri kita ini gitu kan. Itu sangat memprihatinkan sekali ya gitu kan. Betapa kemudian orang-orang nggak berdaya karena kemudian memang isu itu sangat kuat sekali. Tapi lagi-lagi kita apresiasi ketika Pak Prabowo Subianto, kita bisa berharap banyak pada presiden kita saat ini ketika melihat hal-hal yang memang kemudian dengan ketidakadilan atau hal-hal yang memang sudah diukur gitu kan, langsung memberikan hak prerogatifnya yang memang kemudian nggak ada yang bisa kemudian menggoyah Pak Prabowo gitu kan. Dan memang kemudian Pak Prabowo juga solid di kabinet. Maksudnya Pak Prabowo kan mengajukan hak abolisi dan amnesti ini untuk Tom Lembong dan si Hasto Kristianto, langsung kemudian disetujui oleh DPR RI. Ini luar biasa sekali ya. Dan kita berharap ke depannya memang ya ketahuan lah gitu kan, orang-orang yang memang berusaha menzolimi Pak Tom Lembong, Pak Hasto gitu kan. Terakhir Gus Nur mereka muncul, saya pikir mereka pastinya akan kemudian bersatu padu ya teman-teman. Karena yang dihadapi juga ya memang ya licin gitu kan. Yang jelas pemerintahan saat ini memang bisa diharapkan
memang betul-betul kita apresiasi langkahnya Pak Prabowo, memang kemudian terukur dan memang betul-betul mendapatkan sangat populer di mata masyarakat gitu kan. Semoga memang kedepannya memang sosok-sosok invisible hand yang memang berusaha menzolimi orang-orang tersebut bisa bisa dibongkar ya, gitu kan. Biar nggak terulang lagi lah ini kan. Kasihan nih kalau orang-orang seperti kemudian kayak Pak Tom nggak bersalah kemudian sampai mau dipidana 4,5 tahun, itu luar biasa. Kita sedih, kita melihatnya sebagai warga netizen sedih banget gitu kan. Kita berharap memang ya kalau dia memang nggak bersalah ya ada pastinya orang-orang yang berusaha memperkarakan Pak Tom Lembong. Memang kemudian kita lihat kejaksaan juga kemarin sudah menyatakan untuk orang yang sudah di jatuhi vonis ini akan kemudian dieksekusi ya. Semoga dijalankan sehingga hukum di negeri kita baik ya teman-teman. Kita sudah muak lihat memang drama-drama belakangan ini yang muncul itu terus ya, orangnya itu terus gitu kan. Dan memang saat ini memang tokoh-tokoh pejuang seperti Pak Roy, Rismon lagi terus ya, muncul terus lagi terus kemudian berjuang habis-habisan, luar biasa untuk mereka ya teman-teman. Semoga mendapatkan keadilan ya di negeri kita ini. Nah itu aja teman-teman obrolan kita malam hari ini, gembira sekali dengar kemudian Pak Tom Lembong, Pak Hasto, lagi-lagi terakhir ada Suki Nur atau Gus Nur ya. Siapapun mereka kita apresiasi kemudian mendapatkan keadilan untuk mereka. Oke, salam sejahtera.